Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iqbal Praja, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas di modul 1.3, yaitu mulai dari diri, yang akan membahas mengenai visi guru penggerak imajiku murid di masa depan. Sebagai guru tentu saya memiliki harapan atau cita-cita bahwa kedepannya siswa-siswa saya akan memiliki karakter yang positif sebagaimana yang tercantum pada profil pelajar Pancasila. Saya berharap mereka menjadi individu yang religius, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, serta memiliki perilaku yang mulia. Saya juga berharap mereka menjadi pribadi yang mandiri, mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Saya sangat berharap sekali bahwa murid-murid saya memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif sehingga mereka tidak serta-merta mempercayai setiap permasalahan atau peristiwa yang mereka hadapi, tetapi melakukan pemikiran kritis terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya atau memikirkan solusi yang tepat. Mereka juga perlu memiliki daya saing atau kompetitif yang kuat agar mereka mampu bersaing dengan orang lain sehingga kemampuan mereka pun bisa diuji melalui kompetisi. Selanjutnya, harapan saya kepada murid-murid adalah mereka bisa menguasai teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Dan yang terakhir, saya berharap kepada murid-murid saya bahwa mereka bisa menjadi individu yang dapat bekerja secara kolaboratif dengan orang lain. Karena menurut saya kecerdasan individu saja tidaklah cukup, tetapi mereka juga harus mampu mengajak dan berbagi dengan orang lain. Dan untuk itu, maka siswa-siswa saya harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan siapapun. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka saya juga memiliki sebuah lingkungan belajar impian saya, yaitu lingkungan belajar yang kondusif. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, para siswa bisa berkonsentrasi sehingga bisa menerima pembelajaran dengan maksimal. Kemudian lingkungan belajar yang menyenangkan. Ini akan membuat murid-murid merasa antusias dan senang dalam belajar. Aktivitas belajar yang menarik dan menyenangkan akan membuat mereka lebih termotivasi dan memiliki minat yang tinggi terhadap pembelajaran. Lingkungan belajar yang aman. Penting bagi murid-murid untuk merasa aman dan nyaman dalam lingkungan pembelajaran. Dengan merasa aman dan nyaman, mereka dapat secara optimal mengemukakan pendapat, bertanya, dan berinteraksi dengan guru dan teman-teman sekelas. Lingkungan belajar yang berpihak pada murid, yaitu lingkungan belajar yang menyediakan atau memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik itu kebutuhan sesuai dengan potensi dirinya maupun kebutuhan sesuai dengan potensi atau keadaan di lingkungan sekitar sekolah mereka. Kemudian lingkungan belajar yang saling menghormati akan menciptakan hubungan yang baik antara guru dan murid, serta murid dengan sesama murid. Sikap saling menghormati akan membangun rasa kepercayaan, kerjasama, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Saya mengharapkan adanya kolaborasi dengan semua pihak dalam lingkungan belajar, di mana kolaborasi tersebut boleh berwujud untuk pencapaian tujuan pembelajaran maupun dalam wujud untuk menyenangkan atau memberikan pengalaman baru kepada murid-murid. Saya berharap memiliki lingkungan belajar yang bersahabat, karena lingkungan belajar yang bersahabat akan menciptakan suasana yang hangat dan ramah. Guru dan murid dapat berinteraksi dengan santai dan saling mendukung dalam proses belajar. Lingkungan belajar yang bersahabat juga membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara semua anggota komunitas pembelajaran. Berdasarkan nilai atau sikap murid yang saya impikan dan lingkungan belajar yang saya harapkan, maka saya memimpikan murid-murid yang memiliki kecakapan hidup, yang religius, berakhlak mulia, sopan santun, berbudi pekerti luhur, memiliki jiwa yang mandiri, berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, berdaya saing,
mampu berkomunikasi yang baik dan menguasai teknologi. Saya percaya bahwa murid-murid itu adalah anak yang memiliki karakter, potensi, dan keunikan yang berbeda-beda. Mereka memiliki keistimewaan, bakat, dan minat yang beragam, yang perlu kita kembangkan agar menjadi individu yang lebih baik dan lebih mantap. Sehingga di sekolah saya sangat mengutamakan yaitu menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, karena kami sadar dengan nilai-nilai tersebut sekolah menjadi tempat yang tidak hanya untuk belajar saja, belajar materi sekolah, tapi juga tempat belajar untuk mempersiapkan bekal di kehidupannya mendatang, atau yang kami sebut dengan kecakapan hidup. Dan saya rasa murid-murid di sekolah saya sadar bahwa mereka di sekolah selain mendapatkan materi pelajaran yang mereka butuhkan, mereka juga mendapatkan bekal pengalaman untuk bisa hidup di masa mendatang dari para guru. Saya juga memiliki keyakinan bahwa rekan sejawat saya, guru lain di sekolah saya, dengan segala potensi yang dimiliki di sekolah saya, mereka mampu menuntun dan membimbing murid agar mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan murid, atau yang kami sebut berpihak pada murid, senantiasa membimbing sesuai potensi siswa, potensi lingkungan, dan kebutuhan global, sehingga mereka benar-benar memiliki bekal hidup di masa mendatang. Saya dan rekan sejawat guru lain pasti paham bahwa sekolah kami memiliki keadaan dan potensi yang berbeda, sehingga membentuk karakter, bakat, dan potensi anak yang berbeda juga. Tugas kami sebagai guru adalah memaksimalkan segala sumber daya lingkungan, memaksimalkan kolaborasi sehingga potensi yang dimiliki siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka saya memiliki visi, yaitu mencetak generasi cakap hidup yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian tadi pemaparan tugas di modul 1.3 mulai dari diri tentang visi guru penggerak imajiku murid di masa depan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.